Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wah, kisah-kisah dari Jenar selalu gigit banget horornya, dan kayak kita masuk tuh ke dalamnya tuh. Oke, untuk kisah Jenar Moksa malam hari ini akan menceritakan tentang seorang pemuda dari desa Cikadulang di daerah Pangalengan, Jawa Barat, yang mana pemuda bernama Supri ini memiliki kekurangan ya dalam tubuhnya, dan sehingga ini menjadi bahan olok-olokan nih bagi warga desa Cikadulang. Nah, karena sudah tidak kuat lagi menahan olok-olokan tersebut, disinilah Supri nekat untuk melakukan sesuatu untuk membalaskan dendamnya itu. Waduh, ini kira-kira apa nih yang terjadi sama warga desa Cikadulang? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk dalam kisahnya. Budak horor. Kisah pemuda pincang dari desa Cikadulang. Menyambut datangnya Ramadan, pagi itu, di halaman masjid yang berada di salah satu desa di Kecamatan Pangalengan, Jawa Barat, lebih ramai dari biasanya. Sekelompok pemuda dan gadis desa berkumpul. Mereka bergotong royong, membersihkan halaman, juga mengepel lantai, karpet, kamar mandi, pokoknya seluruhnya. Tawa dan canda mereka bersaut-sautan, saling tumpang tindih, terdengar ringan sekaligus pedas. Terutama bagi mereka yang baru saja pulang merantau dari kota Bandung dan Jakarta, penampilan mereka berubah. Terlebih para perempuan, kulitnya lebih cerah, dibalut pakaian lebih modis, dengan riasan wajah tebal meski dibalut hijab. Jelas ada kebanggaan yang sengaja dipamerkan. Di sudut serambi, Supri duduk diam, memakai kaos yang warnanya tak lagi jelas, dipadukan dengan celana kolor harga pasaran, membungkus tubuh kurusnya. Wajahnya bukan buruk, cuma saja memang cacat fisik sejak lahir. Sebelah kakinya kempes, membuat jalannya pincang, dan karena itulah tak pernah istimewa di mata siapapun. Setelah merasa cukup beristirahat, Supri berdiri, kembali melanjutkan tugasnya menyapu. Kakinya tertatih-tatih. Semenjak sampai, dia lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya, sejak kecil, Supri memang terbiasa menjadi bahan olokan. Itulah sebabnya ia tidak mau bergabung dengan yang lainnya. Namun entah mengapa, kali ini setiap kata terasa lebih tajam dan kejam. Supri, panggil Dian sambil menyilangkan tangan di dada, bibirnya tersenyum tipis, matanya meremehkan. Masih betah aja di desa, gak kepikiran ngerantau. Ya biar gak kelihatan kayak bocah kampung terus gitu. Tambahnya sengaja agar didengar yang lain. Kalau dia merantau, siapa yang mau nerima? Muka pas-pasan, ijazah nggak punya, jalanan mulus aja, jalannya masih pincang. Jangan-jangan baru sampai kota udah disuruh balik lagi, nggak diterima orang kota. Saud Laras, gadis cantik yang memakai hijab, tapi baju yang dipakainya ketat mengikuti lekuk tubuh. Wajahnya pun dipoles tebal, alisnya melengkung tajam. Beberapa pemuda lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Supri hanya menunduk, menggenggam gagang sapu lebih erat, rahangnya mengeras, dadanya naik turun. Tidak pernah menyangka bila mereka bisa berubah seperti itu, membuat harga dirinya makin diinjak.
Padahal dulu mereka bermain bareng di sawah dan tidak pernah sekejam ini selalu membantunya ketika jatuh terjerembab di pematang. Joko satu-satunya yang berdiri di sisi Supri, menghentikan sapunya, menatap Dian dan Laras dengan alis berkerut. Udah, jangan gitu, gak lucu. Kalian udah keterlaluan. Ih, itu kan cuma bercanda. Baper banget sih. Lagian itu kenyataan kok. Balas Dian cepat sambil mengangkat bau. Joko maju beberapa langkah. Ia mendengus. Bercanda. Kalau di tempat umum begini, itu namanya meredakan. Tapi bukannya reda, ejekan justru makin menjadi. Joko, emang bener sih. Emang dia cocoknya jadi pawang ayam atau jaga kebun, atau penunggu kuburan. Tampang kayak gitu, jalan aja gak becus. Saud Wismo, pemuda tampan anak kepala desa yang semuanya juga tahu kalau punya hubungan asmara dengan Laras. Sontak, gelak tawa kembali pecah tanpa merasa berdosa. Menikmati rasa sakit orang lain menjadi hiburan gratisan. Lihat aja, di sini aja gak ada yang peduli sama dia kecuali kamu. Itu pun karena kamu kasihan kan, Jok? Karena sesama anak dari Bapak Jawa kan? Sambar Laras sambil melirik Supri dari ujung mata, menganggapnya seperti sampah. Detik itu juga mata Supri panas, tapi tetap bertahan meski harga dirinya diinjak-injak di halaman masjid yang sedang mereka bersihkan bersama-sama. Sudah, kalian semua gak punya hati apa ya? Bersihin masjid untuk ladang pahala tapi malah bikin tambah dosa. Bentak Joko berusaha menyadarkan. Hening sesaat, tapi pada akhirnya tawa dan ledekan jauh lebih kejam kembali meluncur saling saut. Dan yang menjadi objek olok-olokan adalah Supri, anak janda tua yang hidupnya miskin. Tidak kuat, Supri menjatuhkan sapu. Kedua tangannya terkepal, nafasnya berat. Tanpa menatap siapapun dan sepatah kata, ia melangkah terpincang-pincang menjauh dari halaman masjid. Pri, mau kemana? Jangan didengerin, Pri. Mereka cuma ngomong doang. Seru Joko mengejar beberapa langkah, berusaha menghentikan, tapi gagal. Biarin aja udah. Memang dia gak cocok di sini kok. Tempat itu di hutan, bukan di masjid. Teriak Laras dari belakang. Kata-kata itu menghantam tanpa ampun, menguliti harga diri Supri yang tinggal setipis kulit ari, membuatnya memaksa mempercepat langkah pincangnya. Sepanjang jalan, Supri hanya bisa meratapi nasibnya. Dia tak pernah meminta dilahirkan miskin, tidak sempurna pula penderitaannya makin lengkap. Ayahnya yang bernama Suyitno, orang dari Jawa itu, katanya pergi karena tak mau punya anak sepertinya. Sejak itu, hanya ibunya yang menjadi tempatnya bertumpu, tinggal di rumah reot di ujung desa yang tidak pernah tersentuh renovasi. Sampai akhirnya, Supri tidak menyadari bila langkahnya sudah jauh melewati jalan setapak desa Cikadulang. Sementara azan maghrib sudah lama berlalu, udara malam Pangalengan dingin menusuk, tapi kemarahan di dada Supri makin terbakar. Dia merasa seperti manusia yang tak dianggap punya perasaan, padahal tidak pernah berbuat salah hingga layak mendapat hinaan kejam. Tanpa sadar, Supri membawa langkah pincangnya ke pinggiran hutan di utara desa. Tempat yang siang saja jarang dilewati orang karena angker, apalagi malam. Supri terus melangkah, membiarkan gelap menelan tubuh kurusnya bulat-bulat. Tujuannya cuma satu, ingin menyendiri, tak ingin mendengar kata-kata ibunya yang selalu memintanya untuk percaya diri. Sebab miskin dan kekurangan fisik bukanlah alasan buat seseorang merendah atau mau direndahkan. Begitu katanya. Acap kali melihat wajah anaknya murung, tapi nyatanya mudah bagi yang mengucapkan, tidak untuk yang di posisi itu. Pada akhirnya,
Supri benar-benar rapuh. Air matanya jatuh satu-satu, bertepatan dengan kakinya yang mulai lelah menembus malam di hutan yang gelap. Nafasnya tersengal saat hendak duduk di akar pohon besar. Bruk! Kaki Supri tersandung sesuatu yang keras, membuat tubuh kurusnya jatuh tersungkur, lalu berusaha untuk berdiri, tapi urung. Matanya membelalak melihat sesuatu di hadapannya, tertimpa cahaya rembulan, tergeletak sepotong bambu aneh. Dua ruasnya saling bertemu, menyatu secara alami. Supri segera duduk berlutut, dengan hati-hati meraih dan mengusapnya. Bertepatan dengan itu, hawa panas mengalir dari bambu itu, merambat ke telapak tangannya, menjalar ke lengan sampai ke dada, membuat jantungnya berdegup keras. "Ambil aku akan memberikan apa yang kau inginkan," pinta suara lelaki tua berbisik di punggung telinga. Supri membeku. Matanya membesar menembus gelap, keringat dingin merayap di pelipisnya. Baru tersadar bila sudah berada di tengah hutan, lalu lekas berdiri tanpa menyadari tangannya menggenggam erat bambu itu dan terpincang membawanya pulang. Menjelang subuh, barulah Supri tiba di rumahnya. Dalam kamar, Supri meletakkan bambu itu di atas kasur kapuk, lalu duduk bersila menatap dengan penuh teliti. Dua ruas bambu itu membentuk simpul alami, warnanya lebih gelap dari bambu biasa. Ada kilau samar di permukaannya saat jarinya kembali menyentuh. "Aku mendengar keinginanmu," ucap suara itu lagi. Tubuh Supri terlonjak, menoleh ke seluruh penjuru kamar, tapi tak ada siapa-siapa. "Siapa?" serunya panik. Tidak ada jawaban. Tidak selang berapa lama, suara pria tua itu muncul di balik telinga. "Dendam, amarah, penghinaan. Aku bisa membantumu." Supri memejamkan mata, wajah laras. Dian tawa mereka, kata-kata yang merobek harga dirinya berkelebat liar, membuat terangnya mengeras. "Bagaimana caranya?" tanya Supri tanpa sadar. "Pejamkan matamu, biarkan aku masuk," perintah suara itu. Tanpa pikir Supri menurut, sampai tahu bila asap hitam memilin tubuhnya perlahan-lahan sampai lenyap dan dunianya berubah. Supri duduk bersila di tengah hutan berkabut. Udaranya menekan dada. Di depannya duduk lelaki tua berjubah hitam, matanya merah menyala. Suaranya sama persis yang datang berbisik di balik telinganya. "Kau sudah dipilih," kata pria tua itu. Suaranya menggema ke seantero hutan. "Siapa kau?" tanya Supri. Anehnya ia tidak merasa takut. "Aku penjaga ilmu ini, dan kau telah mengambilku," jelas pria itu masih menggantungkan banyak tanya. Tubuh Supri mendadak kaku. Untuk sekedar menggerakkan telunjuk saja ia tak bisa. "Kau ingin mereka tunduk padamu, bukan? Ingin mereka merasakan apa yang kau rasakan?" lanjut lelaki itu menebak apa yang dibaca olehnya. Supri tak menjawab, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan luka, sekaligus sebuah pembenaran atas ucapan barusan. "Aku akan memberimu kekuatan, tapi ada syarat yang tak boleh kau langgar. Jika kau melanggar, ada harga yang harus kau bayar, dan tidak akan sanggup kau tebus," tambah pria tua itu lagi. Tapi belum sempat bertanya, apesnya Supri sudah terbangun. Nafasnya terengah, bingung memaknai perjumpaan barusan. Apakah sebuah mimpi atau kenyataan? Rupanya rasa lelah membuat Supri lupa kalau tadi tubuhnya terjatuh di atas kasur kapuk. Begitu menyadari, buru-buru duduk. Matanya jatuh pada pring petuk yang masih tergeletak. Ada dorongan yang menuntun Supri untuk menyentuh lagi,
dan dadanya mendadak panas. Ada sesuatu merambat dalam tubuhnya, mengisi kekosongan selama ini, menguatkan egonya, dan dalam benaknya muncul satu nama, Laras. Desis Supri cuma satu kali. Tidak sampai setengah jam kemudian, ketukan pelan di pintu depan tertangkap pendengaran Supri. Dia tersentak, jantungnya berdebar. Siapa yang datang selarut ini? Supri berdiri perlahan, melangkah terpincang menuju pintu. Tangannya sempat ragu menyentuh gagang pintu ketika ketukan itu terulang. Dan ketika Supri membuka pintu, tubuhnya langsung membeku. Di hadapannya berdiri Laras, anak Pak Marwan. Rambutnya berantakan diterpa angin, tanpa alas kaki. Beberapa kancing piyama satin yang dipakainya terlepas sampai mengekspos bagian dada. Laras, ini beneran kamu? Tegur Supri. Laras mengangguk. Aku gak tahu kenapa. Aku gak bisa tidur. Terus kepikiran kamu. Seketika itu juga jakun Supri naik turun menelan ludah. Dia tidak sebodoh yang dipikir teman-temannya. Sebagai laki-laki yang mengerti, masuk, pinta Supri. Setelah memastikan jalanan desa benar-benar sepi, Laras menurut tanpa protes. Ayo ke kamarku, jangan berisik, ibuku tidur di belakang, bisik Supri hati-hati, membimbing lengan Laras yang langsung mengangguk. Di dalam kamar sempit yang hanya diterangi lampu neon, keduanya berdiri saling berhadapan. Laras memandangi Supri lama. Tatapannya tak lagi penuh ejekan seperti siang tadi, tapi penyesalan. Kedua belah tangannya mencengkram pinggang Supri. Aku gak ngerti kenapa aku kesini, tapi rasanya aku harus. Laras jujur, tapi kalimat terakhir tertahan di kerongkongan. Supri menatapnya tanpa berkedip. Detik itu ia punya kuasa yang dulu tak pernah dimiliki. Bahkan untuk sekedar membayangkan ia tak punya nyali. Siang tadi kamu mengejek paling kejam, ucap Supri datar mencoba menyeret ingatan. Laras menunduk, menyandarkan ujung kepala ke dada Supri. Aku cuma hilaf, maafin aku ya. Supri menarik nafas berat, sadar bukanlah waktu untuk penghakiman, dan hal itu sudah tak dipermasalahkan. Dan sekarang kamu datang sendirian ke rumahku untuk apa? Tanya Supri, sekedar memastikan. Laras terdiam, menarik wajah, menatap dalam-dalam Supri. Nafasnya memburu, darahnya mengalir panas, ingin berkata jujur tapi tak bisa. Faham? Supri bicara penuh tekanan, hal yang mustahil bisa dilakukan sebelumnya. Baiklah, kamu datang. Ini bukan karena aku yang memanggil, tapi karena kamu ingin, dan akan seterusnya. Setelah itu, Supri mengecup ubun-ubun Laras. Anehnya, Laras mengangguk. Kalimat itu menjadi kebenaran baru dalam pikirannya. Aku akan datang lagi setiap malam, bisiknya. Supri tersenyum tipis. Kamu akan datang tanpa perlu aku minta, tanyanya memastikan. Laras menatapnya, mengiyakan dengan sebuah anggukan. Dan malam itu bukan sekedar pertemuan, tapi awal dari sesuatu yang tabu. Sambil menarik tubuh sesuai semuanya, Supri berpesan, jangan ceritakan ini pada siapapun, meski terjadi sesuatu sekalipun. Di atas kasur kapuk yang baunya apak, tubuh polos Laras yang bermandikan keringat mengangguk patuh. Begitu juga ketika diminta kembali mengenakan pakaian yang jatuh berserakan di lantai, kemudian dituntun keluar lewat jendela. Supri tersenyum puas, mengusap jakun, menatap tubuh sintal yang sudah dikecap itu sampai hilang di telan gelap, lalu kembali duduk bersila menyentuh pring petuk itu. Senyum tipis jelas terbit di sudut bibir Supri. Tidak menyangka bila alam membantu membalaskan dendamnya, dan Laras baru yang pertama. Sebab setelahnya Dian juga datang. Gadis cantik itu menyerahkan segalanya dan terulang. Hari-hari berlalu.
sampai sebulan penuh Ramadan selesai. Dua gadis bermulut pedas itu bergantian pada setiap malamnya memuaskan hasrat lelaki pincang yang menjadi korban olok-olokan mereka, justru membuat keduanya terbuai dalam nikmat yang tak bisa dilukiskan dalam logika. Setelah Idul Fitri, malam makin merambat. Di rumah papan di ujung desa, Supri duduk bersila seperti biasa, ring petuk di pangkuannya, ujung jarinya mengusap permukaan yang hangat, dan satu nama terlintas di kepalanya. Tidak butuh waktu lama, suara ketukan di daun jendela kembali terdengar. Supri tersenyum tipis, tanpa perlu bertanya siapa, langsung membuka jendela. Ya, benar, Laras sudah berdiri di sana setelah tadi diam. Laras mengenakan sweater panjang berwarna krem dan rok hitam. Wajahnya lebih dewasa dan menggoda. Lebaran membuatnya bersolek, tapi tatapannya bukan lagi meremehkan, melainkan terikat. Masuk, Laras, perintah Supri. Laras mengangkat kaki, masuk melewati jendela yang tingginya sebatas pinggang, dan keseringan itu membuatnya lihai. Begitu turun, pandangannya langsung bertumpu pada kasur yang selalu dirindukannya. Supri, ucap Laras. Kedua tangannya melingkar di pundak Supri yang balas menatap wajah cantik di depannya. Ya, setiap panggilan itu meluncur, membuat dada Supri mengembang. Dulu namanya disebut dengan nada mengecek, tapi sekarang penuh ketergantungan. Kamu mau balik lagi ke Jakarta ya? Tebak Supri. Laras mengangguk pelan. Mata indahnya mendadak berkaca-kaca. Tangannya memainkan ujung sweater. Besok pagi, ayah sudah belikan tiket. Katanya kerja di sana lebih jelas masa depannya. Padahal aku gak pengen berangkat merantau. Aduh Laras, sebab hatinya sudah tertambat. Dan kamu akan tetap ingat pesan A. Laras makin mendekat menatapnya lurus. Aku gak akan cerita ke siapapun tentang kita tentang sebulan ini, AA. Supri meraih dagunya pelan, mengangkat wajahnya menghadiahi ciuman, barulah ia bicara. Bahkan kalau terjadi sesuatu. Laras terdiam. Maksud AA? Kalau kamu hamil misalnya? Jawab Supri tanpa bertele-tele. Laras terdiam, sebelah tangannya turun meraba perut yang selama ini ditaburi benih. Kalau itu terjadi, aku akan tanggung sendiri. Aku janji, rahasia ini cuma milik kita. Bahkan Tuhan tak boleh tahu. Janji Laras kembali melingkarkan tangannya ke pundak Supri yang langsung tersenyum memuji. Bagus. Malam itu, Laras kembali larut dalam jerat yang tak pernah bisa dijelaskan secara logika. Tubuhnya ada di kamar sempit itu, tetapi pikirannya terbungkus kabut tebal. Seperti biasa, berpamitan menjelang dini hari. Sebelum turun dari jendela, Laras berbisik lagi. Supri, aku pasti kembali. Supri tersenyum puas, tatapannya penuh kuasa. Waktu bergulir, Jakarta menjadi saksi perubahan Laras. Namun, perubahan itu bukan hanya pada gaya dan penampilan. Tak terasa, 6 bulan sudah dan waktunya Laras kembali ke desa Cikadulang. Tapi kali ini dengan wajah pucat dan tubuh yang sedikit berbeda. Ya, perut Laras membulat. Sore itu, Pak Marwan ayahnya pada akhirnya menyadari. Laras, kamu hamil? Bentak Pak Marwan, suaranya menggema ke sentero rumah besar miliknya. Laras yang duduk tenggelam dalam dekapan ibunya hanya bisa mengusap perut. Air matanya jatuh beranak sungai ketika janin dalam perutnya mulai menggeliat. Pak, sabar Pak. Ini semua bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Saran Halimah ibunda Laras yang dalam beberapa minggu berusaha menyembunyikan kondisi putrinya. Mau sabar gimana? Nunggu kabar ini menyebar? Apa nunggu bayi haram itu lahir? Abah gak bisa sabar, Bu. Sambar Pak Marwan, beberapa ketakutan terlintas. Maklum saja, bukan rahasia lagi bila kabar seperti itu biasanya sangat cepat dikunyah dari mulut ke mulut.
Dan sebelum hal itu terjadi, Pak Marwan mengambil keputusan minta pertanggungjawaban sebagai orang tua merasa kecolongan. Pria berbadan tegap yang dikenal sebagai juragan sapi itu berjalan mondar-mandir. Meski istrinya Halimah sudah menenangkan, tapi emosinya tetap tersulut. Siapa laki-lakinya? Jawab Laras, atau orang tua kamu ini akan malu. Cepat, katakan, siapa laki-laki yang berani menggagahimu sebelum ijab kabul? Paksa Marwan emosi setelah bertanya berkali-kali. Tapi Laras tetap menangis, sebab nama pelakunya terkunci dalam kesadarannya, terikat janji. Pada akhirnya, Pak Marwan menarik kesimpulan. Dia tahu selama ini putrinya itu dekat dengan siapa? Wisnu, anak kepala desa Pak Saipul. Semua orang tahu hubungan mereka yang sudah lengket, terutama sebulan penuh Ramadan kemarin. Ayo ikut. Pria yang sudah menyebarkan benih di rahim kamu itu harus tanggung jawab. Tekan Pak Marwan sambil menyambar pergelangan tangan putrinya. Pak, istighfar tuh Pak. Jangan pakai maksa-maksa. Laras memang sudah salah, tapi jangan dikasari. Mohon Bu Halimah berusaha menahan tangan putrinya. Kamu itu jangan ngebela Bu. Jangan ikut campur. Ini urusan laki-laki. Sentak Pak Marwan. Laras tak bisa berkutik. Tangannya diseret keluar. Malam itu juga, Pak Marwan menggeber laju motornya. Ia mendatangi rumah mewah milik Kades Saipul. Di ruang tamu besar dengan sofa empuk dan foto-foto pejabat terpajang di dinding, bapak anak itu diterima. Setelah memberitahukan niat kedatangan, akhirnya suara Pak Marwan menggema. Anak saya hamil. Dan semua orang tahu anakmu Wisnu itu pacarnya. Pak Marwan menunjuk ke arah Wisnu yang tak sudah berapa kali datang apel ke rumahnya. Kades Saipul terdiam, wajahnya tegang, tidak menyangka bila putranya melangkah terlalu jauh. Tubuhnya berbalik kasar, matanya melotot. Wisnu, itu benar. Wisnu yang duduk menjadi terdakwa pucat basi tertunduk tanpa bisa berkata apa, lalu perlahan menatap Laras yang hanya tertunduk sambil mengusap perut yang sudah membuncit. Ya, Wisnu memang pernah menyentuhnya, dan sepanjang itu menjadi rutinitas, ditambah tekanan situasi membuatnya terjebak tanpa sanggup mengelak apalagi bersilat lidah. Aku tanggung jawab Pak, kata Wisnu dengan suara gemetar. Bagus, kalau begitu reputasi bapak kamu sebagai kepala desa aman. Geram Pak Marwan tetap merasa ditikung. Pada akhirnya Kades Saipul tidak mempersulit banyak hal yang menjadi pertimbangannya. Tak mau kedudukannya lengser, pernikahan pun diputuskan secepat mungkin demi menutupi aib. Setelah mendapatkan hari baik, desa Cikadulang ramai. Meski digelar dadakan, pesta tetap berlangsung meriah. Tamu-tamu datang silih berganti naik ke pelaminan menyampaikan doa dan ucapan selamat pada kedua mempelai. Hampir rata-rata tamu kaget melihat perut besar Laras yang tak bisa lagi disembunyikan di balik kebaya pengantin. Akan tetapi terselamatkan oleh musik jaipongan berpadu dengan denting kendang dan gong degung Sunda, sesekali diselingi alunan lagu Bajidor Kahot yang biasa mengiringi tradisi saweran. Tabuhan kendang yang rancak beradu dengan lengkingan suara biduan menggema hingga ke santero desa, membuat pesta dua keluarga terpandang itu semakin meriah. Sementara itu, mengenakan kemeja batik, Joko sibuk sebagai salah satu pengantar saji, membantu mengantarkan hidangan kepada para tamu undangan. Setelah ada kesepakatan, dengan nafas terengah-engah, Joko tergopoh-gopoh meninggalkan keramaian menuju ke rumah yang ada di pinggiran desa. Di dalam rumah itulah Supri duduk bersila di dalam kamar sempitnya, larut dalam dunianya sendiri, tak peduli pada hiruk pikuk pesta yang sedang berlangsung di luar sana.
Setelah mengucap salam, Joko diterima di serambi samping. Mereka duduk di bangku kayu. Supri memilih menunggu hingga akhirnya Joko bicara. "Pri, Laras dinikahin sama Wisnu. Katanya hamil. Pestanya gede banget. Tapi memang perutnya udah gede." Supri pura-pura terkejut. "Oh ya? Terus kenapa kamu ngasih tahu ke aku? Bukannya mereka emang pacaran?" tanyanya. Joko menggaruk tekuk. "Ya, nggak tahu juga ya. Ya maksud aku sih, mungkin dia kena karma, sudah meremehkan kamu. Akhirnya sekarang nikah dalam keadaan hamil dan malu." Supri tidak menanggapi sepatah kata pun. Tidak lama setelahnya Joko pamit kembali pergi ke pesta menyelesaikan tugasnya di sana. 2 hari setelah pesta usai, malam itu ketukan di jendela kamar Supri tetap datang. Laras berdiri dengan perut yang semakin membesar dibalut daster longgar yang masuk seperti biasa. "Ah, Supri," bisiknya hampir menangis begitu sudah turun dari jendela, merasa tak rela tubuhnya dibagi dengan Wisnu. "Kamu tetap datang," gumam Supri puas. Kedua tangannya membelai wajah Laras. "Aku gak bisa berhenti, walaupun sekarang udah begini." Supri mendekat, mengusap perut buncit itu lalu berbisik. "Aku terima kondisimu, tapi cari jalan aman. Jangan sampai ada yang curiga. Bapak dan juga suamimu, kita main cantik kalau masih ingin lama denganku." Laras mengangguk. Hari berikutnya dia lebih berhati-hati, tidak bisa sesering dulu. Kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan. Kalau memang tidak dapat kesempatan untuk keluar rumah malam, siang pun dilakukan. Laras bisa berbagi dengan cantik, sementara Wisnu sibuk dengan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil di kecamatan. Waktu terus bergulir. Kehamilan Laras telah diselamatkan oleh pernikahan cepat dengan Wisnu. Pesta besar dan nama keluarga Kades Saipul membuat kabar itu cepat tenggelam. Namun takdir belum selesai bermain. 2 bulan setelah pernikahan Laras, desa Cikadulang kembali diguncang. Dian, gadis yang selama ini dikenal cerewet dan tajam lidah itu, mendadak lebih sering mengurung diri ketika siang. Tubuhnya makin berisi, wajahnya pucat, sudah tak mau lagi merantau ke Bandung. Sampai pada akhirnya, ibunya, Neneng, yang sudah lama curiga mengadukan pada suaminya. Di ruang tengah rumah sederhana itu, Pak Dadang berdiri dengan wajah merah padam, menatap Dian yang duduk memeluk perut besarnya itu. "Dian, kamu hamil?" bentak Pak Dadang, pria bertubuh kurus yang setiap harinya menjadi buruh serabutan. Dian hanya menangis, tangannya menutup perut yang sudah tak bisa disembunyikan meski memakai kaos besar. "Sudah 6 bulan ini. 6 bulan. Siapa laki-lakinya?" paksa Pak Dadang, tubuh dan suaranya bergetar. "Aku nggak tahu," jawab Dian tetap pada pendiriannya. Ya, memang meski sudah dikorek mati-matian dengan Bu Neneng, Dian tetap menutup mulut, tidak mau bercerita. Emosi sudah sampai ubun-ubun, mata Pak Dadang melotot, tangannya berayun. Pak! Tamparan itu mendarat, bukan karena benci, tapi karena panik. "Jangan bohong. Kamu pikir ini main-main, ah? Siapa yang menghamili kamu? Tidak mungkin cuma ketiup angin bisa hamil. Siapa laki-laki bejat itu?" desak Pak Dadang. Dian ingin menjerit, tapi ada sesuatu yang menahan lidahnya. Dia hanya menangis meski tamparan itu berulang. Bukan hanya dari bapaknya, tapi ibunya juga. Bibirnya berdarah, rambutnya acak-acakan. Bu Neneng kecewa. Dian jadi perempuan yang tak bisa menjaga marwah. Detik itu juga Pak Dadang merasa ada yang tidak wajar. Dia baru tahu dari cerita istrinya kalau setiap malam Dian keluar lewat jendela dan akan kembali pulang ketika subuh. Keesokan harinya, tanpa membocorkan pada Dian, Pak Dadang dan istrinya mendatangi seorang ustadz yang tinggal di desa Wanasari.
Ustadz Hanan namanya, lelaki parubaya yang dikenal sering membantu kasus-kasus gangguan gaib. Mereka diterima di serambi depan, tempat biasanya menerima orang-orang yang datang butuh bantuan. Kiai, anak saya kayaknya mah bukan cuma salah pergaulan. Dia seperti bukan dirinya lagi. Aduh Pak Dadang, suaranya terdengar pilu. Ustadz Hanan mencerna apa yang diberitahukan. Akhirnya ia mengangguk. Besok malam saya akan datang meruqyah. Insya Allah menemukan jawaban atas izin Allah. Setelahnya Pak Dadang dan istrinya dipersilakan pulang. Begitu malam ruqyah yang ditentukan tiba, rumah Pak Dadang penuh orang. Para tetangga berkumpul, sebagian yang dapat bagian duduk di dalam, rela berdesak-desakan, sementara yang tidak rela melihat di pintu dan jendela. Memakai pakaian tertutup, Dian duduk di tengah ruangan, wajahnya pucat, tangannya diikat kain agar tidak melukai diri sendiri. Itu dilakukan karena sudah terdeteksi adanya hal yang tak wajar. Tak lama kemudian, bacaan ayat-ayat suci mulai dilantunkan. Awalnya Dian hanya menangis, lalu tubuhnya bergetar, nafasnya memburu. Tiba-tiba dia menjerit dengan suara yang bukan suaranya. Jangan sebut namanya, ancam suara lelaki tua. Orang-orang terperanjat, tidak menyangka sama sekali. Sementara Ustadz Hanan justru meninggikan bacaannya. Asma siapa yang kau sembunyikan? Siapa ayah dari anak ini? Ustadz Hanan bertanya penuh penekanan secara magis dan mistis. Dian meronta, matanya melotot bergerak liar ke sana kemari, wajahnya memucat, mulutnya komat kamit, tertarik oleh dua dorongan yang saling bertabrakan. Satunya ingin mengakui, sementara satunya menampar untuk bertahan. Aku nggak bisa, aku janji. Jujur Dian, suaranya kembali normal. Janji sama siapa? Dian jawab. Kamu anak bapak, kamu tahu bagaimana rasanya hati bapak. Bentak Pak Dadang tersulut emosi sekaligus kecewa. Tangisnya akhirnya pecah. Alih-alih sedih, Dian tertawa histeris sementara lantunan ayat terus dibacakan semakin kencang. Pada akhirnya, ada yang terlepas dari tenggorokan Dian. Setelah sedikit kesadarannya memenangkan tarik-menarik, lidahnya sanggup mengucap satu nama. Supri. Seketika itu juga ruangan membeku karena nama pemuda miskin dan pincang itu meluncur jelas. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali Dian menyebut dengan rasa jijik dan panik. Supri, dia sudah menggagaiku. Teriakan itu berulang sebelum tubuh Dian terkulai lemas tak berdaya. Malam itu juga berita menyebar lebih cepat dari api menyambar jerami. Menjelang dini hari, rumah papan di ujung desa dikepung. Puluhan warga membawa pentungan dari balok kayu dengan obor di tangan. Lama-kelamaan menjadi ratusan. Ada yang membawa bensin di jerigen, sementara caci maki keluar saling sahut. Di dalam rumah, Hindun, Ibunda Supri berdiri gemetar di depan pintu, kemudian membukanya perlahan. Sebelah tangannya menyilang, menutup wajah ketika silau obor membuat penglihatannya yang sudah kabur terganggu. Ada apa ini? Tanya Hindun, berusaha meninggikan suaranya yang sudah gemetar. Jantungnya berdegup kencang melihat lautan manusia dengan obor di tangan beserta pentungan terangkat. Bahkan dia sudah tak mengenali satu-satu wajah mereka. Keluarkan anak kamu, teriak seseorang. Apa salahnya Supri? Dia gak pernah ganggu siapapun, bantah Hindun menangis. Hatinya terenyuh. Lagi-lagi orang meremehkannya, dan ini satu desa membuat hati ibu manapun akan koyak. Dian, anak Pak Dadang hamil sama dia.
jawab seorang pemuda. Seperti disambar petir, tubuh kurus Hindun yang dibalut pakaian tak jelas bentuk rupanya itu terhuyung. Pandangannya hampir gelap lalu segera berpegangan pada pintu. Meski begitu, Hindun berusaha membersihkan nama baik anaknya. Itu mah gak mungkin. Anak saya pincang. Dia gak pernah keluar ketemu sama siapapun. Setelah itu, Hindun menutup pintu. Dia tak mau berdebat dengan orang-orang yang terlalu meremehkan kondisinya. Tapi salah seorang warga langsung maju, mendorong pintu, menendang, dan dalam sekejap rumah reot itu berguncang. Kalau nggak keluar, kita bakar. Pekik suara menggema saling sahut. Pintu terbuka. Hindun berlutut, tapi sudah tak ada yang peduli. Tubuhnya diseret sampai ke tepi jalan. Di bawah kaki lautan manusia, Hindun mendongak, memohon dengan sangat. Jangan, saya mohon. Jangan apa-apakan anak saya. Dia sudah menderita dari kecil. Di tengah kekecewaan itu, Kade Saipul datang berusaha menenangkan. Tenang, kita selesaikan baik-baik, serunya di tengah suara tumpang tindih. Tapi masa sudah terbakar emosi. Mereka tak mau lagi mendengar kepala desa yang juga tak becus mengurus putranya hingga menghamili anak orang baru dinikahi. Dalam kekacauan itu, Supri berdiri di dalam kamar, lalu bergegas ke jendela, sementara pring petuk di tangannya bergetar panas. Di luar, api mulai menjilati dinding tanpa perlu ada yang memerintah, semuanya bekerja sama. Asal kalian tahu, anak saya teh juga manusia. Kalian yang lebih dulu menghina dia, pekik Hindun di tepi jalan menjerit-jerit. Air matanya jatuh berusaha berlari ke arah kobaran api. Tapi orang-orang yang tiba-tiba menaruh simpati mengejar, berusaha menarik tubuh tua itu dan berhasil membawanya menjauh. Namun ketika kobaran membesar dan rumah yang selama puluhan tahun menjadi satu-satunya tempat berteduh mulai runtuh, Hindun mendadak meronta. Kalau rumah itu habis, hidup saya juga habis, raung Hindun sambil berlari sekencang-kencangnya. Warga mencoba menahan, tapi terlambat. Jerit kesakitan karena terbakar pecah di tengah api membumbung tinggi, dan orang-orang baru sadar apa yang mereka lakukan ketika semuanya sudah tak terkendali. Dalam ketegangan itu, Kades Saipul berteriak, memerintahkan untuk memadamkan. Jika sebelumnya tak ada yang mendengar, kali ini perintahnya segera dilakukan. Warga lari tunggang langgang, mencari air, menyiram. Bahkan ada yang melemparkan tanah, tapi rumah itu sudah menjadi bara. Setelah cukup lama, api akhirnya padam, tapi yang tersisa hanya arang, puing-puing, dan bau hangus. Tubuh Hindun tak lagi utuh. Tangis para ibu-ibu pecah karena penyesalan yang datang terlambat. Namun kemarahan warga bapak-bapak belum benar-benar reda. Supri belum ketemu, teriak seseorang saat hanya mendapati satu jasad saja. Cari sampai dapat, saut yang lain. Obor kembali dinyalakan, senter disorotkan ke kebun, ke jalan setapak, ke pinggir hutan utara. Ya nggak mungkin lari jauh, kakinya pincang, kata seorang pemuda. Tapi jangan remehin, anak itu pakai ilmu, timpa lainnya. Kades Saipul berdiri di tengah kerumunan, wajahnya menegang. Cukup, jangan bertindak di luar batas. Batas apa lagi sih Pak Kades? Bentak seorang warga. Anak orang hamil, ibunya mati. Ini bukan batas lagi, ini petaka. Laki-laki pincang itu tidak boleh hidup, saut lainnya, seorang bapak-bapak yang juga tak mau anak perempuannya sampai diperlakukan seperti itu. Sementara itu, tanpa ada yang mengetahui, Supri berlari terpincang-pincang, nafasnya terengah. Pring petuk masih digenggamnya erat. Di tengah suara basa terdengar makin dekat. Dia ke arah sini, pekik seseorang yang menemukan jejak jalan. Seketika yang lainnya berseru, "Jar!" Akhirnya
Setelah lama pengejaran, langkah pincang Supri limbung, kakinya terseret tanah, dadanya sesak. Bukan hanya karena lelah, tapi karena sesuatu dalam tubuhnya mulai berontak. Ring petuk terasa panas, terlalu panas dalam genggaman. "Aku belum selesai," bisik suara tua itu di dalam kepalanya. Aku tidak ingkar," jawab Supri tengah. "Kau sudah melanggar," sentak suara pria tua itu. Kontan, langkah Supri terhenti. Tubuhnya terus terguncang, kaki pincangnya tak lagi sanggup membawanya pergi jauh. Di saat tersudut itulah dia teringat syarat yang tak pernah selesai didengarnya tentang tanggung jawab, akibat, dan harga. Ya, Supri memang memanggil, menikmati, memerintah laras dan dia datang. Dan ketika semua terjadi, justru dia membiarkan orang lain menanggung aib. Itulah kesalahan terbesarnya. Pada akhirnya, dari balik semak, beberapa warga muncul. Di situ, pekik mereka bertepatan dengan itu. Supri tersudut di tengah kerumunan dan ketegangan yang terjadi. Joko, pemuda berperawakan tinggi besar dengan wajah teduh itu, baru tiba dari Bandung dan belum sepenuhnya mengerti kekacauan malam itu, tapi berani menerobos. "Stop! Jangan sentuh dia!" teriak Joko. Dengan gagahnya ia berdiri di depan Supri, kedua tangannya merentang. Joko, minggir! Dia ini penyebab semuanya!" teriak seorang pemuda seusianya yang juga waktu itu mengolok-olok Supri. "Belum tentu, jangan main hakim sendiri," bantah Joko. Kedua tangannya tetap merentang, nafasnya memburu melihat banyaknya warga yang datang dengan wajah geram. Meski begitu, Joko berusaha melerai, meminta mereka untuk berpikir lagi. Tapi masa bukanlah kumpulan manusia yang berpikir, mereka adalah gelombang, dan gelombang tak bisa ditahan satu tubuh. Joko terdorong sampai terjatuh, tapi bangkit lagi, tidak menyerah demi melindungi. Merasa tak mampu berdam, Joko berbalik, mencengkram kuat-kuat pundak Supri, berusaha minta klarifikasi. "Pri, ngomong, ngaku kalau bukan kamu. Kalau mereka tidak percaya, setidaknya aku bisa percaya." Tapi Supri hanya diam, wajahnya berubah aneh. Sama sekali tidak terlihat takut, apalagi menyesal. Matanya justru memandang kosong ke arah hutan. "Pri, Supri, tolong beritahu kalau bukan kamu yang melakukannya, Pri. Tolong!" Namun Supri tersenyum. Dia mendesis. "Aku akhirnya punya tempat, Jo." "Maksud kamu apa?" bentak Joko. Tapi tidak dijawab. Mata merah Supri menyapu pada kerumunan massa yang semakin mendekat. Suasana makin mencekam. Tiba-tiba angin berembus kencang, obor-obor padam satu persatu, udara berubah dingin menusuk. Warga terkejut, termasuk Joko yang langsung menjauh. Tubuh Supri mendadak kaku, lalu jatuh berlutut. Dari sela mulutnya keluar asap hitam. Warga yang melihatnya mundur tanpa ada yang mengomando. Mata mereka membelalak. Asap itu berbilin, membentuk bayangan tinggi berjubah gelap. Detik itu juga tubuh Supri terkulai, robot tertelungkup. Joko kembali maju, berlutut, mengguncang pundak temannya. Pri, bangun Pri, ayo cepat bangun, bantah tuduhan mereka Pri." Tak ada jawaban. Joko perlahan melepaskan, lalu berdiri dan mundur, hanya bisa melihat asap hitam menyelubungi tubuh kurus itu, lalu menghilang ke arah hutan utara, meninggalkan jasad Supri. Sosok tua berjubah hitam itu membawa sukma Supri hidup dalam keabadian, menjadi iblis yang lebih dianggap keberadaannya. Ya, Supri mengira balas dendam adalah kemenangan, padahal itu hanyalah pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, yang masuk bukan hanya kekuatan, tapi juga penghakiman sosial.
Selesai. Wow, kisah dari Jenar Mausa keren-keren banget nih. Waduh, nih warga desa Cikadulang, terutama pemuda-pemudinya nih bener-bener ya, mulutnya tajam banget. Pasti banyak lah ya, ada lah ya, mungkin di beberapa daerah teman-teman, pasti dalam satu daerah tuh ada satu atau dua orang yang mengalami seperti Supri lah ya, yang seperti Supri gini. Tapi ya kita apa namanya, seandainya ngatain nggak separah itulah ya, ini benar-benar terang-terangan di depan umum ya. Jadi itulah teman-teman ya, apa yang terjadi sama Laras dan Dian itu buah dari perbuatan mereka. Dan Supri juga di sini nggak salah lah ya, pasti salah. Dia bersekutu dengan iblis untuk bisa membalaskan dendamnya, dan apa ya, dia menjadi kecanduan tuh di situ. Wah, kurang ajar juga sih ya Supri ini ya. Bagaimana mereka memanfaatkan Laras dan juga Dian. Nah kalau Laras mah nggak ketahuan nih, Laras nggak ketahuan, si Wisnu yang nanggung. Nah, ketawanya pas dia nih. Berarti sampai saat ini masih menjadi misteri juga ya pastinya ya. Dan pada akhirnya Supri harus kehilangan ibunya, kehilangan rumahnya, dan juga kehilangan Sukmanya, yang mana Sukmanya akhirnya ditarik menjadi iblis sesungguhnya. Bahkan begitu teman-teman. Jadi seperti yang sering saya katakan bahwasanya dendam ketika terbalaskan hanya akan melahirkan dendam yang baru. Jadi nggak akan pernah ada habisnya. Jadi gimana sih untuk menyikapinya? Ya kembali lagi, kita harus bisa ikhlas dalam menerima kehidupan ini. Dan sekali lagi, ikhlas tertinggi dalam kehidupan adalah ketika kita sudah bisa berhusnuzon dengan Allah. Itu menurut saya sih, waduh, saya jadi ceramah nih, enggak ya. Lebih kepada diri saya sendiri ya teman-teman ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Mari kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Jenar Moksa, terima kasih, kisahnya keren, pakai banget, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh diklik ya teman-teman ya, agar video ini bisa bertambah viral. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.